Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu ta'ala fal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah kritik santun cermin cinta tanah air dan Islam. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan berbagai ibadah. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Sholawat berserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah hidup di negeri yang merdeka, aman, dan damai. Kemerdekaan dan kedamaian itu tentu harus kita jaga bersama, bukan hanya dengan doa dan ibadah, tetapi juga dengan sikap kritis dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam mengajarkan keseimbangan antara rakyat dan pemimpin. Rakyat wajib taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat, dan rakyat pun berhak menyampaikan nasihat jika pemimpin keliru. Tetapi nasihat itu harus disampaikan dengan cara yang santun, penuh hikmah, bukan dengan caci maki, hujatan, atau provokasi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan mengenai cara menyampaikan kritik yang baik bagi umat Islam. Setidaknya ada 3 cara yang dapat digunakan umat Islam untuk menyampaikan kritik yang baik, yaitu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan yang baik. Maksud dari hikmah ialah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan nasihat yang baik ialah nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyimpang dari syariat dalam menjalankan tugasnya. Adapun maksud perdebatan yang baik ialah penyampaian kritik yang dilakukan dengan cara yang santun. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim juz 4 halaman 526 menjelaskan, dengan hikmah Ibnu Jarir berkata maksudnya ialah Al-Quran dan Sunnah,
Sedangkan maksud dari nasihat yang baik ialah nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah yang berisi larangan yang menyesuaikan dengan realitas masyarakat guna memberi peringatan kepada mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna debatlah dengan cara yang lebih baik maksudnya ialah ditujukan kepada orang-orang yang memerlukan perdebatan, maka lakukanlah dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang santun. Dari penjelasan Ibnu Katsir di atas dapat dipahami bahwa penyampaian kritik kepada pemangku jabatan yang tidak menjalankan amanat dengan baik sangat dianjurkan dalam Islam. Namun perlu dipahami bahwa penyampaian kritik tersebut harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan syariat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa kritik bukanlah celaan yang menyakitkan atau hinaan yang meruntuhkan, melainkan nasihat yang santun, penuh hikmah, dan bertujuan untuk perbaikan. Nasihat yang benar adalah tanda kasih sayang, dan kritik yang santun adalah cermin cinta tanah air. Karena itu, penyampaian kritik kepada pemangku jabatan haruslah dilakukan dengan cara yang mulia, tidak dengan emosi yang melukai, namun dengan hikmah yang menumbuhkan perbaikan. Karena cinta tanah air bukanlah sekedar slogan, melainkan sikap nyata untuk menjaga kebaikan bangsa melalui kritik yang santun dan membangun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, agama memerintahkan nasihat berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa? Nabi menjawab, kebaikan kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menasihati adalah bagian dari iman, termasuk dalam hal ini ialah menasihati pemimpin. Tetapi nasihat yang benar adalah yang membuat keadaan lebih baik, bukan menambah kekacauan di dalamnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kritik santun bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kematangan iman dan cinta tanah air. Maka dalam hal ini kritik yang santun sejatinya adalah wujud cinta tanah air. Jika kita mencintai negeri ini, tentu kita ingin pemimpin dan pemerintahan berjalan lebih baik. Sedangkan cinta itu diwujudkan bukan dengan kebencian, melainkan dengan doa, nasihat, dan sikap yang santun. Kesimpulannya, marilah kita menjadikan kritik sebagai jalan perbaikan bangsa, bukan menghancurkan. Pemimpin hendaknya terbuka menerima masukan, dan rakyat hendaknya bijak dalam menyampaikan nasihat. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita agar berlaku adil dan amanah, serta kepada kita semua agar bisa menasihati dengan akhlak yang mulia. Demikian, syukran, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, jazakumullahu katsiran, wa billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.